Tahukah kamu, di dunia yang penuh aturan, manusia seringkali kehilangan arah. Setiap langkah diukur dengan benar dan salah. Setiap napas diawasi oleh konsep dosa dan pahala. Dan disitulah hati manusia mati perlahan. Osho pernah berkata, ketika engkau hidup hanya untuk menaati aturan, kau tak lagi hidup. Kau hanya mematuhi kebiasaan orang mati. Moralitas adalah kata yang terdengar suci, tapi seringkali menjadi penjara paling halus yang diciptakan manusia. Moralitas berkata, lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi hati tidak mengenal perintah. Hati mengenal kejujuran terhadap dirinya sendiri. Dan di mata Osho, moralitas bukanlah kebenaran. Ia hanyalah produk sosial, baju yang dikenakan agar kita diterima. Tapi spiritualitas adalah telanjang. Ia tidak mengenakan baju moral apapun. Karena kebenaran tidak membutuhkan legitimasi. Ketika seseorang hidup dari hati, ia tidak lagi menanyakan apa yang benar dan apa yang salah. Ia bertanya, apakah ini penuh cinta? Apakah ini tumbuh dari kesadaran? Osho pernah mengatakan, orang bermoral takut akan neraka, tapi orang yang sadar sudah hidup di surga. Lihatlah dunia hari ini. Ketika kita menciptakan agama atas nama kebaikan, tetapi dari situ lahir jutaan peperangan. Kita membangun hukum demi kebenaran, namun hati manusia semakin jauh dari kasih. Kita menyembah Tuhan dengan ritual, tapi membunuh sesama dengan dalil iman. Di titik itulah Osho menyalakan api kesadaran. Hiduplah dari hati, bukan dari aturan. Karena saat kau hidup dari hati, tidak ada lagi yang harus kau patuhi. Semuanya mengalir alami. Kasih muncul tanpa diperintah. Kebaikan muncul tanpa dipaksakan. Dalam sunyi batin, manusia sadar moralitas adalah refleksi dari ketakutan. Sedangkan cinta adalah pancaran dari kebebasan. Cinta tidak menimbang, tidak menghakimi, tidak menunggu izin dari kitab manapun. Maka, kata Osho, lupakan moralitas, temukan kesadaran. Dari kesadaran lahirlah moralitas sejati yang tidak diajarkan, tetapi tumbuh alami seperti bunga dari tanah yang subur. Dan disitulah kebangkitan sejati terjadi, ketika hati menjadi kompas dan Tuhan bukan lagi sosok yang mengancam, melainkan keheningan yang menuntun. Jangan takut menjadi tak bermoral di mata dunia jika hatimu tetap jujur. Karena seringkali yang disebut moral justru menutupi kemunafikan, dan yang disebut pendosa justru sedang berjuang menuju cahaya. Osho menutup dengan satu kalimat tajam. Hanya ketika kau melepaskan moralitas, kau menjadi benar-benar bermoral. Kebenaran tidak milik siapapun. Ia adalah udara yang dihirup semua makhluk. Tapi hanya sedikit yang sadar sedang bernafas. Osho tidak berbicara untuk agama tertentu. Ia berbicara untuk jiwa manusia. Dalam kebijaksanaan Jawa, kata sejati mengandung makna yang sama. Apa yang lahir dari kesadaran murni tanpa dogma, tanpa sekat. Orang Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi, mengetahui dari mana asal dan kemana tujuan hidup. Bukan dari kitab, tapi dari pengalaman diri yang dalam. Seperti ajaran Suluk Sici Jenar, yang menegaskan bahwa Tuhan bukan sosok di luar, melainkan getar yang hidup di dalam kesadaran. Osho pun berkata hal yang sama. Agama-agama besar berbicara tentang moral, tentang larangan dan perintah, tentang pahala dan dosa. Namun para sufi, para resi,
dan para wali tahu bahwa semua aturan hanyalah jalan sementara menuju pemahaman yang lebih tinggi, kesadaran tanpa batas. Osho melihat manusia modern kehilangan arah karena terjebak pada kulit moral, bukan inti cinta. Dan di tanah Jawa, filsafatnya sejak lama mengajarkan hal serupa. Ngudi kasampurnan, mencari kesempurnaan diri bukan dengan menuruti aturan, tapi dengan menghaluskan batin. Jawa mengenal istilah eling lan waspada, ingat dan sadar, bukan takut dan tunduk. Karena hanya dalam kesadaran manusia mampu memeluk semua agama tanpa menolak satupun. Osho pernah berkata, "Jika kau benar-benar sadar, kau bisa masuk ke masjid, ke gereja, ke kuil, dan keluar tetap utuh, karena kebenaran tidak ada di bangunan itu, tetapi di dalam napasmu yang sadar." Maka moralitas sejati bukanlah tentang menaati perintah luar, tetapi tentang mendengar bisikan dalam. Dalam bahasa Jawa, itulah suara jiwa, suara yang menuntun tanpa teks, yang membimbing tanpa ancaman. Osho memanggilnya kecerdasan hati yang lahir dari keheningan, dan bagi para leluhur Jawa, itulah nur sejati, cahaya batin yang menyala tanpa minyak. Dalam pertemuan dua samudra kebijaksanaan antara timur jauh dan timur yang lebih dalam, Osho dan para bijak Jawa menyatu dalam satu kesadaran. Hiduplah bukan dari ketakutan, tapi dari cinta, bukan dari hukum, tapi dari rasa. Dan ketika hati sudah menyala, moralitas tidak lagi dibutuhkan, karena setiap tindakan adalah doa, setiap napas adalah persembahan, dan setiap langkah adalah sebuah sujud yang hidup. Mereka yang hidup dari hati tidak butuh surga setelah mati, karena mereka sudah tinggal di surga di sini, saat ini, dalam kesadaran yang menyala sunyi. Osho berkata, kebenaran bukanlah keyakinan, melainkan pengalaman yang lahir dari kesadaran. Dan kini sains modern mulai menapaki jejak para mistikus. Neuroscience menemukan bahwa ketika manusia bermeditasi, aktivitas di otak berpindah dari pusat ketakutan menuju wilayah yang menenangkan, penuh kasih. Itulah bukti biologis dari eling lan waspada. Ketika kesadaran menggantikan ketakutan, Osho tidak menolak sains. Ia justru menyebut sains sebagai langkah awal menuju kesadaran spiritual. Sains meneliti luar, spiritualitas meneliti dalam, dan di titik sunyi keduanya bertemu. Para ilmuwan kuantum menyadari bahwa alam semesta tidaklah mati, tetapi hidup. Dengarkan oleh kesadaran yang sama yang menggerakkan dirimu. Apa yang disebut orang Jawa sebagai sangkan paraning dumadi adalah kesadaran itu sendiri. Gelombang yang menari menjadi bentuk lalu kembali ke hening. Ketika Osho berbicara tentang hidup tanpa aturan, ia tidak berbicara tentang kekacauan, tapi tentang sinkronisasi alami antara tubuh, pikiran, dan semesta. Begitu pula dalam pandangan Jawa yang menyebut harmoni ini sebagai rasa tunggal, manunggalnya cipta, rasa, dan karsa. Bahkan psikologi modern kini memahami bahwa hidup otentik tidak tanpa topeng sosial, menurunkan hormon stres dan memperkuat sistem imun. Artinya, ketika kau menjadi dirimu sendiri, kau tak hanya lebih bahagia, tapi juga lebih sehat secara biologis. Jadi, apa yang diajarkan Osho, apa yang dihayati para sufi dan bijak Jawa, bukan sekedar mistik, tapi ilmu kesadaran. Sains baru mulai menyentuhnya, namun para leluhur sudah hidup di dalamnya. Ketika pikiran diam, tubuh menjadi laboratorium Tuhan.
Nafas adalah eksperimen, dan keheningan adalah mikroskop yang menembus misteri kehidupan. Osho, Siti Jenar, Lao Tzu, semuanya berkata hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Tuhan bukan di atas langit. Tuhan adalah kesadaran yang mengamati langit. Maka kini, ketika sains dan spiritual saling menyapa, kita melihat bahwa tidak ada pertentangan. Yang ada hanyalah dua jalan menuju satu pusat, kesadaran yang hening. Disitulah semua agama berhenti, semua teori luluh, dan yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati. Semua jalan akhirnya menuju satu keheningan yang sama. Apakah kau datang dari masjid, gereja, pura, atau laboratorium? Kau akan berhenti di tempat yang sama, dalam dirimu sendiri. Osho tidak pernah mengajarkan dogma. Ia mengajarkan keberanian untuk menatap diri sendiri tanpa topeng. Dan di sanalah revolusi sejati dimulai. Bukan di jalanan, bukan di kitab, tetapi di ruang sunyi di dalam dada manusia. Dalam pandangan Jawa, itulah saat manunggaling Kaulo Gusti, ketika yang mencari dan yang dicari lenyap menjadi satu. Dalam sains, itulah momen di mana gelombang menjadi partikel dan partikel kembali menjadi cahaya. Dalam spiritualitas universal, itulah saat manusia berhenti menjadi bayangan dan kembali menjadi cahaya yang memancarkan semesta. Kita selalu mencari Tuhan di luar, padahal Ia menunggu di dalam, di balik napas yang kita abaikan, di sela detak jantung yang tak pernah kita dengar. Osho pernah berkata, ketika engkau benar-benar diam, keberadaan mulai berbicara melalui dirimu. Dan mungkin inilah makna sejati dari hidup tanpa takut. Bukan hidup tanpa kematian, tapi hidup tanpa jarak dari yang ilahi. Maka diamlah sejenak, dengarkan napasmu. Itulah doa yang paling tua dan sekaligus paling ilmiah. Karena dia, di balik setiap tarikan napas ada percikan Tuhan yang terus hidup. Dan disitulah kau tidak lagi menjadi pengikut siapapun. Kau menjadi kesadaran itu sendiri. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan konsep dan ide, tapi seringkali lupa bahwa kebenaran sejati tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata. Osho berkata, kebenaran tidak bisa diucapkan, ia hanya bisa dialami. Maka jangan mencari kebenaran di luar, cari di dalam dirimu sendiri. Jangan mencari Tuhan di langit, cari di dalam hatimu. Karena Tuhan bukanlah sosok yang jauh, tapi kesadaran yang ada di dalam dirimu. Dalam keheningan, kau akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Dalam keheningan, kau akan menemukan dirimu sendiri. Osho pernah berkata, keheningan adalah bahasa Tuhan. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk berbeda, karena kau adalah unik, dan itu adalah keindahanmu. Jangan takut untuk hidup, karena hidup adalah hadiah yang paling berharga. Maka hiduplah dengan kesadaran, hiduplah dengan cinta, karena cinta adalah jawaban atas semua pertanyaan. Cinta adalah kebenaran sejati. Osho pernah berkata, cinta adalah satu-satunya kebebasan. Dan ketika engkau hidup dengan cinta, kau tidak lagi terikat dengan konsep-konsep dunia. Kau bebas, kau adalah dirimu sendiri. Osho pernah berkata, saat kau bebas, kau adalah Buddha. Maka jangan mencari kebenaran di luar, cari di dalam dirimu sendiri. Karena kebenaran sejati ada di dalam dirimu, dan itu adalah kesadaranmu sendiri.